Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di kelas IPA bersama Ibu Ruli Novida. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap dong ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Seru ya pembahasan kita hari ini. Makanya, yuk simak baik-baik materinya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian bioteknologi dan prinsip dasarnya. Selain itu, kita juga akan membicarakan mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK yang hendak kita capai hari ini. Diperhatikan baik-baik kompetensi dasarnya dan IPK-nya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini antara lain mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, mampu menjelaskan perbedaan prinsip antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selain itu, juga membuat produk bioteknologi konvensional di bidang makanan atau di bidang pangan. Nah, siap-siap nih, kalian udah mulai ngebayangin kira-kira makanan apa ya yang dibuat dengan prinsip bioteknologi? Oke, sekarang kita masuk ke materinya, bioteknologi. Nah, kita sama-sama perhatikan di layar. Ini Ibu tampilkan beberapa sampel produk-produk bioteknologi. Nah, di sini di layar kita ada gambar tempe, apalagi tuh. Ada oncom, ada kecap, ada keju, tape, minuman, susu fermentasi yang suka kalian minum pasti, ada yogurt. Dan di sebelah kanan tuh ada si gemas. Nah, ini ada satu domba yang ngehits banget di dunia biologi. Ini namanya domba Dolly. Kenapa dia ngehits ya? Nah, dibaca. Ibu udah share materi mengenai domba Dolly dan link untuk menambah wawasan kalian di handout yang sudah Ibu upload di akun Google Classroom. Domba Dolly ini merupakan satu makhluk hidup pertama yang berhasil di-cloning. Jadi, domba Dolly adalah mamalia pertama yang berhasil di-cloning oleh manusia. Itu dia. Oke, semakin penasaran dengan produk-produk dari bioteknologi? Yuk. Nah, tahu nggak kamu tentang produk-produk dari bioteknologi apa aja sih selain yang tadi Ibu tampilin di layar? Masih banyak lagi produk-produk bioteknologi. Apalagi sekarang teknologi itu sudah semakin berkembang. So, produk dari bioteknologi juga makin berkembang. Tidak hanya produk makanan, tapi dari bidang industri, dari bidang kedokteran, dari bidang farmasi. Sudah semakin banyak kita temukan produk bioteknologi. Nah, mengerucut akan hal tersebut, maka kita mulai berpikir nih, memang apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, kapan bioteknologi itu mulai dilakukan? Bagaimana peranan bioteknologi terhadap kehidupan manusia? Apakah membawa dampak yang buruk atau justru membawa dampak yang baik? Nah, kita akan mempelajari hal-hal tersebut di bab ini, bioteknologi. Berikutnya pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi, mendengar katanya saja mungkin beberapa dari kalian sudah berpikir, oh ini terdiri dari dua kata, bio dan teknologi. Tepat sekali. Bio artinya hidup atau makhluk hidup. Teknologi merupakan metode, teknik, atau cara yang digunakan. Nah, dari gabungan dua kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi adalah pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu makhluk hidup untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Ibu tekankan di sini yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, tujuan utama dari bioteknologi adalah demi kesejahteraan
dan bermanfaat bagi manusia. Dalam pemanfaatannya, bioteknologi umumnya dibantu oleh mikroorganisme. Namun, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, tidak hanya mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai bioteknologi. Saat ini sudah banyak sekali teknik-teknik yang digunakan untuk menunjang bioteknologi. Bahkan dari satu sel makhluk hidup eukariotik itu bisa dikembangkan menjadi makhluk-makhluk hidup berikutnya. Contohnya saja cloning. Sudah pernah mendengar kata cloning? Nah, apa itu cloning? Bagaimana caranya? Kita akan mempelajarinya pada bab ini. Oke. Nah, selanjutnya ini perkembangan bioteknologi. Bioteknologi ternyata itu sudah dimanfaatkan oleh manusia itu dari jauh-jauh hari, dari zaman dahulu. Jadi tidak hanya baru-baru ini atau karena perkembangan zaman, tapi ternyata bioteknologi itu sudah dimulai jauh sebelum kita lahir bahkan. Nah, biasanya zaman dahulu itu teknik bioteknologi yang digunakan adalah fermentasi. Contohnya dalam pembuatan tape, pembuatan bir, pembuatan yogurt, pembuatan tempe, cuka, bahkan untuk obat-obatan seperti antibiotik, hormon insulin, dan vaksin hepatitis. Nah, di sini Ibu tampilkan ragi untuk pembuatan anggur atau bir ya, biasanya dikenal dengan kata bir. Bir ini ternyata sudah dibuat, fermentasi anggur sudah dibuat dari tahun 6000 sebelum Masehi. Wah, orang-orang zaman dulu ternyata sudah membuat fermentasi bir atau fermentasi dari anggur menghasilkan alkohol. Tuh. Nah, untuk ragi yang digunakan untuk mengembangkan roti itu sudah digunakan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Wah, sudah lama sekali ya berarti. Nah, semakin kesini maka bioteknologi pun semakin berkembang. Selanjutnya ada penemuan bakteri antibiotik itu streptomycin, cefalopsorin, dan lain-lain itu sudah mulai ditemukan pada tahun 1953-an. Itu sudah mulai ditemukan. Nah, kalau untuk rekayasa genetik itu gen pertama diambil dan dipisahkan dari selnya itu sejak tahun 1973. Wow ya, ternyata di tahun-tahun dahulu itu perkembangan bioteknologi pemanfaatan bioteknologi sudah maksimal, sudah bagus gitu ya. Nah, apalagi sekarang nih yang udah tahun 2020 ya kan, udah hampir abad 21. Mungkin nextnya kalian lah penemu-penemu teknik-teknik bioteknologi berikutnya. Nah, ini dia. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu biasa juga disebutnya bioteknologi tradisional. Apa sih beda antara keduanya? Nah, di sini Ibu sudah membuatkan tabel perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama adalah apa yang digunakan. Untuk bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme secara utuh. Jadi biasanya memanfaatkan jamur, memanfaatkan bakteri. Nah, seperti itu. Jadi memanfaatkannya langsung secara utuh. Jadi benar-benar dalam prosesnya jamur dan bakterinya itu digunakan langsung masuk ke dalam bahan. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk bioteknologi modern ini hanya menggunakan sebagian dari bagian sel mikroorganisme. Contohnya hanya diambil DNA-nya atau hanya diambil enzimnya. Nah, di sini contohnya adalah pembuatan hormon insulin. Yang diambil hanya gennya, gen pembuat hormon insulin. Selanjutnya untuk teknologi yang digunakan. Pada bioteknologi yang konvensional atau yang tradisional, ini teknologi yang digunakan sangat-sangat sederhana. Jadi kita pun bisa mempraktekkan bioteknologi konvensional di rumah. Sedangkan untuk bioteknologi modern, ini alat dan bahan yang digunakan sudah canggih.
Jadi biasanya ada di laboratorium saintis, misal di bidang farmasi atau di bidang kedokteran, atau bisa juga di bidang biologi maupun di bidang produk-produk makanan. Seperti itu. Nah, untuk pemanfaatan mikroorganismenya, kalau bioteknologi konvensional, ini mikroorganisme yang digunakan masih terbatas. Karena tadi penggunaannya itu seluruh mikroorganismenya dipakai secara langsung. Nah, umumnya untuk bioteknologi konvensional, mikroorganisme ini yang sudah digunakan secara turun-temurun. Jadi memang sudah ada resep, misal untuk membuat apa? Oh, pakainya ragi ini gitu. Nah, itu sudah diresepkan turun-menurun. Nah, sedangkan untuk bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya dengan menggunakan teknologi modern. Dan ini masih terus berkembang. Jadi masih banyak penelitian yang dilakukan memanfaatkan mikroorganisme untuk kesejahteraan manusia. Misal untuk pembuatan hormon atau bisa juga untuk rekayasa genetik dan sebagainya. Seperti itu. Untuk contohnya, contoh produk dan mikroorganisme yang dipakai pada bioteknologi konvensional, contohnya ini sudah Ibu tampilkan. Untuk pembuatan tape misalkan pakai Saccharomyces cerevisiae. Untuk pembuatan tempe digunakan jamur Rhizopus oryzae. Untuk pembuatan kecap digunakan Aspergillus wentii. Nah, kalau yang suka minum yogurt, ternyata yogurt pun itu dibuat dengan bantuan mikroorganisme. Yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus. Nah, di antara kalian ada nggak yang suka minum nata de coco? Nah, ternyata proses pembuatan nata de coco pun sama, dia memanfaatkan mikroorganisme yaitu Acetobacter psilynum. Nah, itu tadi ternyata pemanfaatan bioteknologi sudah sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin sebelum kalian mempelajari bab ini, ternyata kalian sudah sering mengkonsumsi produk-produk yang terbuat dari yang menerapkan bioteknologi. Oke, selanjutnya kalau untuk bioteknologi modern, contohnya itu adalah program bayi tabung. Mungkin sudah pernah dengar bayi tabung. Tapi seperti apa tahapannya, mungkin kalian belum paham. Bukan berarti bayinya dimasukin ke dalam tabung ya, bukan. Tapi nanti berbeda proses. Yang berbeda itu pada prosesnya. Nanti akan dibahas. Berikutnya ada cloning. Yang tadi Ibu tampilkan di depan. Ada salah satu mamalia yang pertama kali di-cloning, yaitu domba yang diberi nama Dolly. Seperti itu. Ibu sudah share linknya. Silahkan kalian kalau mau lebih tahu tentang domba Dolly ini kapan ditemukan, percobaan yang dilakukan oleh siapa, Ibu share link bahan literatur di handout kalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produk hasil bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, ini sudah banyak sekali yang sering kita konsumsi, antara lain tadi tempe. Ternyata bahan dasar dari tempe itu kedelai, kacang kedelai yang dibalurkan oleh mikroorganisme atau jamur Rhizopus. Selanjutnya ada tape. Nah, tape ini akan nantinya kita praktekin loh, jadi siap-siap ya. Tape ini bisa dari singkong, bisa dari ubi, atau bisa juga dari beras ketan. Ini memanfaatkan mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada yogurt, bahan utamanya dari susu yang difermentasikan dengan bantuan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada oncom. Nah, oncom tuh yang orange. Nah, itu dia. Oncom itu sebenarnya bahan dasarnya adalah ampas kedelai. Dia dibuat dengan bantuan dari mikroorganisme yang namanya Neurospora cytophylla. Selanjutnya ada kecap. Kecap bahan dasarnya adalah kedelai yang difermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae atau Aspergillus wentii. Selanjutnya ada nata de coco yang tadi Ibu sebut. Bahan utamanya adalah air kelapa yang difermentasikan dengan bantuan Acetobacter psilynum. Nextnya ada keju. Ini adalah hasil fermentasi dari susu dengan bantuan Lactobacillus. Nah, dari 7 ini merupakan hasil bioteknologi konvensional. Sebenarnya ada banyak, bukan hanya 7. Nah, itu tugas kalian untuk mencari tahu. Silahkan melakukan kajian literatur dari sumber manapun, tapi untuk verifikasi dan pembuktiannya, tolong kalian tanyakan ke Ibu. Jangan diterima mentah-mentah, dapat dari internet saya download.
belum tentu benar, tolong dikonfirmasi. Nah, ini untuk produk hasil bioteknologi modern. Nah, yang ini sudah melibatkan gen, rekayasa genetik, sudah melibatkan alat-alat canggih dalam pembuatannya. Nomor satu, produk pertama itu adalah interferon. Ini fungsinya adalah melawan infeksi. Biasanya interferon ini digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Berikutnya ada produk hormon insulin. Ini yang memanfaatkan teknologi plasma hibrid. Nah, ini nanti ada nih kita pelajari. Ini untuk mengontrol kadar gula darah atau untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada vaksin. Sudah pernah sering lah ya kalian mendengar kata vaksin. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini yang virus COVID masih mewabah di mana-mana secara global. Vaksinnya belum ditemukan. Nah, saat ini peneliti-peneliti dunia sedang berusaha meneliti dan mencari untuk menemukan vaksin dari virus COVID. Selanjutnya ada produk berikutnya, penisilin. Penisilin ini merupakan salah satu antibiotik yang fungsinya untuk melawan infeksi bakteri. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan pernah lihat tumbuhan tinggi besar dan sebagainya, itu digunakan hormon pertumbuhan. Atau kalian lihat bonsai, mungkin sekarang kalian sudah lihat buah jagung. Pernah lihat tanaman jagung? Jagungnya itu bisa warna-warni, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Nah, itu sudah masuk ke produk bioteknologi modern, tanaman transgenik. Banyak sekali, udah unik-unik sekarang. Nah, berikutnya ada lagi yang keenam tuh ada beta endorfin. Ini hasil bioteknologi yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya ada antibodi monoklonal. Nah, ini yang sedang terus dikembangkan karena tujuan dari pengembangan antibodi monoklonal ini adalah untuk membunuh sel-sel kanker. Jadi ini untuk mengatasi penyakit kanker seperti itu. Nah, banyak sekali ya produknya bioteknologi, baik yang konvensional maupun yang modern. Ini sudah sangat maju. Jadi ini merupakan tugas untuk kalian. Silahkan cari tahu lagi produk apa saja yang merupakan hasil dari bioteknologi. Sesuai dengan LKPD kita, pada pertemuan ini nanti kalian akan diminta membuat salah satu produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, yang paling gampang untuk kita terapkan langsung di rumah ini adalah pembuatan tape singkong. Untuk tahapan langkah-langkah pembuatannya bisa diamati melalui LKPD. Alat dan bahan semua sudah Ibu lengkapi di LKPD. LKPD sudah Ibu share di Google Classroom kita. Jadi silahkan kalian unduh, amati, dan pelajari. Kita akan diskusikan mengenai langkah-langkah pembuatan tape singkong di pertemuan berikutnya. Oke, nah selamat mencoba untuk membuat produk bioteknologi. Tetap semangat ya. Pastinya semangat karena sudah semakin rasa ingin tahu kalian sudah semakin meningkat nih. Oh, pengen dong nyobain bikin produk bioteknologi. Seperti itu. Oke, sekian materi untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.